Halo, assalamualaikum saudara-saudaraku semua, sahabat Wates Farm, apa kabar? Semoga sahabat-sahabat semua senantiasa sehat, bahagia, sejahtera, dan manfaat selalu, nggih. Oke, amin. Ini kembali lagi kita sedang berada di lahan. Ini posisi jam 2 siang. Saya pulang kerja langsung mampir ini tadi, karena setelah spray terakhir kemarin yang nutrisi pengisian bulir pertama kemarin, itu saya belum sempat ke lahan lagi. Nah, baru kali ini kita kembali ke lahan untuk pengamatan lahan. Cuma ini nanti posisi ini sedang angin dan gerimis kecil-kecil. Mungkin nanti kita untuk reviewnya atau suaranya di rumah. Nanti ini saya keliling, saya video kondisinya seperti apa. Itu nanti kita review di rumah. Sekalian penanganan apa lagi yang akan kita lakukan di lahan Wates Farm ini. Nanti termasuk amunisinya apa aja, nanti kita lanjutkan di rumah ya. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung keliling untuk pengamatan perkembangan tanaman padi di lahan Wates Farm ini. Sebentar. Jangan lupa ya, kalau memang dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih. Baiklah teman-teman, ini sambil berkeliling ya, kita mengamati perkembangan padi yang saya tanam. Ini varietas padinya adalah Logawa Premium SS. Sedangkan luas lahannya ini di lahan Wates Farm adalah 3.500 meter atau 2,5 kotak ya, kalau di daerah sini bilangnya 2,5 kotak. Ini kondisinya malainya sudah full keluar, kemudian daun benderanya juga masih terlihat hijau royo-royo. Malainya panjang ya teman-teman, ini varietas ini ya, alhamdulillah, semoga berbanding lurus dengan nanti hasil panen. Kemudian untuk tanda-tanda serangan hama penghisap, wareng dan walang sangit ini relatif aman ya teman-teman. Alhamdulillah di lahan kami untuk saat ini tidak ada gejala serangan wareng maupun walang sangit. Ini kita lihat, ini tadi sudah dicek untuk batang-batangnya sudah kita sampling. Itu alhamdulillah, untuk wareng alhamdulillah kok tidak ada. Jadi ini mungkin aplikasi spray berikutnya, ini saya hanya full nutrisi tanpa insek, tanpa fungi, jadi hanya full nutrisi. Spray kedua pada fase pemaksimalan pengisian bulir. Oke, saya sudah keliling tadi ya, sudah keliling, sudah saya video. Pak, untuk reviewnya nanti kita lanjut di rumah, termasuk pembahasan rencana spray amunisi berikutnya. Mungkin jadwalnya ini hari Kamis tanggal 6 Februari 2025. Nanti hari Sabtu kita spray. Kalau enggak besok pagi ya hari Sabtu kita spray untuk fase pengisian bulir ini, spray yang kedua. Nanti kita review waktu di rumah. Oke, simak terus, jangan kemana-mana ya, disimak terus. Jadi biar ya sebenarnya nih saya bikin ini iseng, video ini hanya untuk dokumentasi pribadi, atau ya barangkali daripada
saya simpan di HP, rawan hilang. Akhirnya saya bikin channel YouTube sekedar untuk menyimpan itu. Tapi sekiranya kalau itu bisa menjadi manfaat, bisa menjadi minimal jadi hiburan, atau apa, ada perantau-perantau yang dari daerah sini, daerah Madiun yang kangen tanah kelahiran kan bisa lihat, oh ini kondisi di Madiun sekarang lagi musim menjelang panen. Nah, itulah kira-kira, hanya itu ya. Mohon di subscribe, like, share, dan komen ya kalau memang video ini dirasa bermanfaat. Oke, tunggu, jangan kemana-mana, kita pulang dulu. Nah, inilah ketiga amunisi yang kita siapkan untuk spray yang kedua pada fase pemaksimalan pengisian bulir padi. Ini yang pertama adalah MKP dari Pak Tani, saprotan utama dengan kandungan kalium 34% dan fosfat 52%. Kenapa kami berikan MKP? Ini bertujuan karena kalium itu berfungsi sebagai untuk ini biar pengisian bulirnya bisa sampai pangkal. Terus kemudian fosfat, kandungan fosfatnya berfungsi untuk memperkokoh jerami. Jadi kalau bulirnya penuh, kalau jeraminya tidak kokoh, nanti dikhawatirkan akan rebah. Terus kemudian fosfat ini juga untuk mempercepat pengisian bulir. Jadi untuk mempercepat progres pengisian. Kemudian amunisi yang kedua adalah Ambition. Ini Ambition dari Bayen. Ini selama perjalanan satu musim ini kita sudah aplikasi Ambition itu 3 kali. Yang pertama pada masa vegetatif awal, gunanya untuk memperbanyak anakan produktif. Itu kemarin kita spray di usia 20-25 hari setelah tanam. Terus yang kedua menjelang masa primordia, usia sekitar 45-55 hari. Terus ini yang ketiga pengaplikasiannya di fase generatif akhir. Ini kandungannya ada tiga unsur penting. Yang pertama asam amino, yang kedua asam sulfat, dan yang ketiga unsur mikro lain. Nah, ini asam amino ini nanti untuk meningkatkan kandungan protein dalam bulir beras, dalam bulir gabah. Jadi meningkatkan taraf gizi dalam bulir. Terus yang asam sulfat itu untuk mempercepat penyerapan. Jadi dia mempercepat penyerapan unsur-unsur yang dibutuhkan dalam pengisian bulir itu biar segera masuk ke jaringan tanaman agar cepat menjadi bulir. Dan unsur mikro lainnya yang diperlukan oleh tanaman. Kemudian ini silika cair, merek dagangnya Biomek. Kenapa saya pakai silika cair ini? Ini sudah 3 kali juga dulu, sama seperti Ambition. Tahapannya saya pakai silika cair ini. Ini silika cair ini yang saya dapatkan dari silika cair ini, salah satunya hama tikus di lahan saya itu berkurang drastis setelah saya mengaplikasikan silika cair. Itu kalau saya bandingkan dengan lahan sebelah memang batang padi saya itu lebih keras. Jadi menurut saya itu berpengaruh terhadap selera tikus. Jadi hama tikus itu akhirnya mungkin saya ngiranya itu sakit giginya kalau waktu nyerang padi saya, karena keras sekali batangnya setelah saya aplikasikan Biomek ini. Ya mungkin merek dagangnya banyak, mungkin untuk referensi teman-teman nanti bisa memilih yang lain, misalnya Nanosil itu juga silika, pokoknya kandungannya silika cair. Cuma ini aplikasi nanti pencampurannya kalau di tangki itu dimasukkan terakhir ya, dilarutkan dulu ke air baru dituangkan terakhir di tangki.
Ini kalau nggak kompatibel dengan yang lain, ini akan menggumpal soalnya ya, kalau nggak kompatibel dengan yang lain. Terus dalam sebuah jurnal atau makalah itu saya pernah baca makalah, dalam 100 kg gabah kering giling itu 20 kilonya itu kandungannya silika. Nah, saya menyimpulkan bahwa ternyata kebutuhan padi akan silika itu, serapan padi terhadap silika itu besar sekali. Makanya ini tetap saya aplikasikan. Ini di musim lalu juga saya aplikasikan ini. Kemudian dalam makalah tersebut juga disebutkan bahwa serapan tanaman padi terhadap silika adalah 6 kali serapan kalium, 10 kali serapan nitrogen, 20 kali serapan fosfor, dan 30 kali serapan kalsium. Penambahan silika pada tanaman padi dapat meningkatkan jumlah gabah per malai dan bobot isi gabah per rumpun. Pengaruh pemberian silika paling nyata adalah pada saat stadia generatif, yaitu pada saat padi bunting sampai dengan perpanjangan bakal bunga. Takahashi 1995 itu di makalah yang pernah saya baca itu bunyinya seperti itu. Makanya di generatif akhir ini pun tetap saya aplikasikan silika, walaupun makalahnya bunyinya hasil paling nyata itu di masa primordia sebenarnya mengaplikasikannya. Coba ini tetap saya aplikasikan karena ini banyak ya manfaatnya. Selain untuk memperpanjang malai, ini kan juga untuk menambah bobot isi gabah. Ini makanya tetap saya aplikasikan. Terus untuk dosis masing-masing ini nanti saya pakai 3 sendok per tangki, 3 sendok makan. Ini nanti 40 mili, satu tutup per tangki. Ini juga satu tutup per tangki atau sekitar 25 sampai 30 mili per tangkinya. Karena tangki saya itu 20 liter. Bukan 16, 20 liter tangki saya. Saya aplikasikan itu untuk dosisnya. Terus kemudian dalam sebuah artikel lagi itu Yoshida 1981 itu menerangkan peningkatan penyerapan silika pada tanaman padi dapat menjaga daun tetap tegak sehingga fotosintesis dari kanopi daun dapat meningkat sampai dengan 10%. Nah, itu tujuan saya tetap memberikan silika di fase generatif akhir. Harapan saya daun bendera itu tetap satu terlindungi, kedua fotosintesis itu bisa maksimal. Jadi seperti itu ya saudara-saudaraku semua. Nah, ini tujuan saya mengaplikasikan ini sudah saya ulas satu persatu, barangkali bisa menjadi referensi. Nanti hasilnya seperti apa nanti kita lihat bersama-sama saat panen. Mohon doanya semoga padi saya selamat sampai dengan panen karena ini musim penghujan. Terus istilahnya kemungkinan masih sekitar 3 minggu lagi masa panen untuk lahan saya tadi. Mohon doanya. Baik, seperti itu rekan-rekan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.